Oke. Nah, untuk sediaan steril umumnya itu biasanya peracikannya itu kalau ya tidak rekonstitusi, ya peracikan sediaan-sediaan yang sifatnya berupa sediaan injeksi ya, dan juga bentuk infus ya. Jadi memang kalau untuk sediaan steril itu nggak banyak untuk proses peracikannya. Nah, jadi jenis sediaannya juga nggak terlalu banyak. Nah, jadi bagaimana nanti kita menghitung itu juga harus kita perhatikan ya, karena memang hitung-hitungan di sediaan steril ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang untuk sediaan non steril ya. Nah, yang pertama ada konstitusi serbuk kering ya. Jadi umumnya sediaan-sediaan antibiotik ya, sitotoksik atau beberapa sediaan obat-obat yang kita sudah pernah praktikumkan itu memang adanya dalam bentuk serbuk kering ya yang harus direkonstitusi. Nah, serbuk kering ini hasil rekonstitusinya itu bisa berupa nanti bentuknya larutan ataupun suspensi ya. Jadi tergantung jenis obatnya apakah dia larut dalam botol atau tidak. Nah, umumnya serbuk kering yang biasa kita gunakan untuk rekonstruksi itu dalam volume kecil ya, jadi bentuk vial gitu ya, untuk dosis tunggal maupun dosis ganda, ataupun untuk bahan tambahan injeksi volume besar. Jadi misalnya untuk yang TPN kemarin, mungkin ada beberapa yang harus kita rekonstitusi dulu sebelum dimasukkan ke dalam TPN ya, ataupun ke dalam infus. Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk serbuk kering tidak mengandung zat pewarna, zat perasa ataupun pemanis. Ya kan nggak perlu ya pemanis ataupun pewarna karena memang tidak dibutuhkan untuk ada rasanya karena langsung diinjeksikan ke pembuluh darah. Nah, pewarna kecuali memang bahan obat itu sudah dalam bentuk ketika dilarutkan itu bawang berwarna itu nggak masalah. Tapi kalau ditambahkan pewarna buatan itu tidak boleh. Ya. Nah, biasanya hanya bahan obat saja yang mayoritas, walaupun beberapa sediaan kering itu ada yang menggunakan buffer. Ya, jadi ada juga yang menggunakan buffer, bahan tambahan sebagai bahan tambahan. Nah, pada bahan, serbuk kering yang kita rekonstitusi, nah itu umumnya kan ada yang bentuknya itu, 1 gram, ada yang 2 gram, ada yang 3 gram, ada yang hanya cuma 50 miligram gitu ya, ada yang 200 miligram. Nah, kalau dia misalkan tadi bentuk sediaannya itu jumlah obat di dalam vialnya itu banyak, tentu saja itu akan menambah volume daripada volume akhir daripada sediaan. Nah, tetapi untuk bahan obat yang sedikit, nah biasanya itu volume tambahannya itu tidak diperhitungkan atau bisa diabaikan. Jadi nanti akan diinfokan gitu ya, apakah ada volume zat larut atau tidak begitu. Nah, berapa banyak volume zat larutnya itu bisa kita hitung dengan mengetahui berapa volume yang kita tambahkan nanti akan menghasilkan berapa volume akhir. Jadi kalau misalkan kita tambahkan 50, misalkan kita tambahkan 5 mili. Nah, hasil akhirnya jadi 8 mili. Nah, berarti kan ada volume zat larut sebanyak 3 mililiter ya dari bahan obat. Nah, jadi kalau seperti itu berarti kita ikut, kita masuk perhitungan volume zat larut. Tapi kalau kita tambahkan, misalkan dilute 5 mili katanya kan, menggunakan pelarutnya cuma 5 mili, menghasilkan 5 mili juga. Berarti volume zat larutnya itu diabaikan. Ya, jadi karena bahan obatnya itu mungkin sangat kecil mempengaruhi penambahan volumenya. Ya. Nah, seperti apa contoh ya perhitungan untuk sediaan-sediaan rekonstitusi ini? Nah, di sini ada contohnya ya, sudah kita praktikumkan juga kemarin ya di awal itu vial yang mengandung penisilin gel potasium ya sebanyak 200.000 unit. Nah, ditanya berapa mililiter pelarut yang kita gunakan ya yang harus ditambahkan ke dalam serbuk kering untuk menghasilkan larutan dengan konsentrasi 25.000 unit per mililiter. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti tidak ada keterangan gitu ya untuk volume akhirnya berapa gitu ya kan. Jadi bisa diabaikan ininya ya volume zat larutnya. Oke, nah kalau seperti ini berapa jawabannya? Berapa mili? Ini masih gampang banget hitung-hitungannya.
Ulfa Ramadhani, ada? Coba kameranya semua dibuka. Saya nggak mau kuliah online, tapi saya ditinggal tidur, ya, atau Iya, ditinggal Bu. lagi ngerjain apa. Coba dijawab, yang ini berapa mililiter yang harus kita tambahkan pelarutnya? Baik, Bu. Sebentar, Bu. Saya hitung. Delapan ya, Bu. Ya, jadi karena kita tidak ada memperhitungkan volume zat larut dan lain sebagainya, jadi kita cukup menghitung dari unitnya saja, ya. Jadi 200.000 unit dibagi dengan 25.000 unit, itu dapatnya 8 mili. Oke, ini masih gampang banget. Nah, kemudian kita masuk contoh soal yang kedua. Diketahui vial mengandung penisilin G sodium, ya, sebanyak 200.000 unit. Kita gunakan natrium klorida sebagai bahan pelarut, ya, sebagai solventnya. Jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan konsentrasi penisilin G sodium yang diminta. Ya, di sini dibuat resepnya itu penisilin G sodiumnya itu 15.000 unit per mililiter. Sodium klorida-nya itu diatkan sampai 10 mili untuk penggunaan secara intramuskular. Berarti nanti hasil akhirnya itu di dalam injeksi speed ini, ya, di dalam speed itu 10 mili sudah mengandung 15.000 unit per mili. Berarti kalau 10 mili berapa per 100.000 unit. Kan itu. Nah, bagaimana kita menyiapkannya, mengambil berapa banyak liquid, ya, dari vial yang sudah kita rekonstitusi. Jadi berapa yang kita masukkan NaCl-nya ke dalam vial, berapa mili yang kita ambil untuk kita masukkan ke dalam speed dan diaddkan sampai 10 mili dengan NaCl. Ini sudah pernah praktikum, pasti sudah pernah tahu, ya, teknik pengerjaannya. Jadi ini memang benar-benar praktis, ya. Jadi ini praktis sekali contohnya ini. Coba ada yang bisa? Kalau langsung dibagi memang nggak dapat, ya. Kita punya 200.000, ya. Kita perlunya itu 15.000 unit per mili, tapi untuk 10 mili. Jadi konsentrasi akhirnya itu kita maunya 15.000 unit per mili. Tetapi adanya di speed itu 10 mili sebanyaknya. Berarti berapa total penisilin G sodium yang ada dalam speed? Coba Stephanie. Berapa Stephanie? Ini harus berpikir secara logis nih, ya, secara logis dan praktis. Nah, teknik kerjanya harus jelas. Bisa Stephanie? Dapat jawabannya? Enggak. Ayo, siapa yang dapat jawabannya? Bu, izin Bu, mohon maaf Bu. Ya, Farhan. Kalau salah gimana ya Bu? Kamu digigit kalau salah. Ya nggak Iya, apa-apa, iya. namanya belajar. Kalau dari saya Bu, 3,33 mili Bu. Gimana cara mengambil 3,333 mili? Nggak praktis itu. Gimana coba jelaskan dulu cara kamu mengambil 3,33. Jadi berapa mili yang kamu masukkan di dalam vialnya? Untuk rekonstitusi kamu menggunakan berapa mili NaCl? 3,5 mili jadinya Bu. Atau 3, Hmm? eh, Gimana? Coba pertanyaan di ya, awal, ya. 3, ya. Berapa unit yang kita perlukan di dalam speednya? Nah, 13.333 unit Bu. Kenapa jadi 13.000? Kan 13.000, 13 Bu, 15.000 maaf itu. unit per mili. Ada 10 mili. Jadi berapa totalnya? Kan diminta 15.000 unit per mili. Diminta sebanyak 10 mili. Jadi satu spuit itu, yang satu spuit 10 mili itu berapa kandungan penisilin G sodium? Coba ada yang bisa jawab?
Ini kalau saya tanya anak SMP mungkin bisa jawab nih. Izin jawab, Bu. Ya, silakan Johan. Ya, yang jawab siapa tadi? Bukannya Juan. Saya, Bu. Oh, Rashid. Ya, ini nggak kelihatan orangnya. Ya, silakan Rashid. Jadi, Bu, itu penicillin J-sediumnya 15.000 unit per mili. Kalau dia 10 mili berarti kali 10 aja, Bu. Jadi 150.000 unit per mili. Nggak ada per milinya lagi. Per 10 mili. Ya, per Squid. 10 mili. Berarti kita memerlukan 150.000 unit, ya kan, di dalam squidnya. Nah, sekarang yang tersedia di dalam vial itu 200.000 unit. Bagaimana caranya mengambil 150.000 unit dari 200.000 unit? Nah, ini kalau Bu, kita belajar kumon, ya anak-anak SD kumon ini tahu ini. Gimana, Rashid? jadi kan yang kita ambil itu 150.000 kan, Bu, dari 200.000. Jadi itu sekitar 150.000 banding 200.000 itu 3:4, Bu. Jadi kita larutkan dulu 200.000 unit itu. Ini saya ambilnya itu 8 mili, Bu. Nah, karena 8 mili totalnya itu kan 4/, sekitar 1. Kalau kita ambil 3/4-nya, itu bisa dapat 150.000. Berarti berapa mili yang kita ambil? Kalau kita larutkan 8. Kita larutkan dulu pakai 8 mili, terus kita ambil 6 mili. Ya, jadi 6 mili kita ambil, baru kita tambahkan lagi, kita tekan sampai 10 mili. Ya. Jadi kuncinya tadi di situ, 3/4. Ya. Jadi boleh mau ditambah jadi 8 mili boleh, mau ditambah jadi 4 mili juga boleh. Kalau ditambah 4 mili berarti ngambilnya cuma 3 kan gitu ya. Nah, jadi kalau ditambah 8 mili, ngambilnya 6 mili. Jadi banyak jalan ke Roma. Jadi itu praktisnya ya. Tapi harus tahu ya berapa banyak yang mau kita ambil sehingga hasilnya sesuai yang diminta dengan resep. Ya, jadi benar ya Rashid ya. Nah, jadi kalau di sini contohnya itu 3/4 dari 200.000 unit. Ya, jadi kalau di sini boleh 4 ya, atau tadi kalau Rashid dia 8. Yang lebih banyak nggak apa-apa, karena masih di bawah 10 mili ya, karena kita mau akan dia sampai 10 mili. Oke, terima kasih Rashid. Sampai di sini ada yang nggak paham. Nah, ini yang penting. Jangan nanti kita lanjut, tapi tiba-tiba, tadi kenapa bisa 3/4? Ada yang nggak paham? Paham semua lah ya? Ya. Oke, boleh kita lanjut. Ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, boleh di interupsi. Oke. Nah, di sini ada contoh untuk ceftazidime, ya, untuk intramuscular injection. Nama dagangnya Fortas. Nah, di dalam vialnya ada 500 mg ceftazidime, ditambahkan diluent atau pelarutnya itu sebanyak 1,5 mili akan menghasilkan 1,8 ml injeksi. Ya, yang ditanya, ya, hitunglah berapa volume zat larut. Ya, jadi ya occupied by the dry drug itu volume zat larut. Ya, berapa mili volume zat larutnya. Yang kedua, berapa konsentrasi ceftazidime ya di dalam vialnya itu dalam miligram per mililiter. Kemudian berapa volume injeksi yang kita ambil ya untuk menghasilkan dosis 250 mg. Ini gampang banget. Ini kalau udah praktikum kemarin kalian ini, langsung gampang ini Bu, udah dapet nih. Udah sampai 5 menit siap. Ayo, yang pertama dulu, berapa volume zat larut? Ini nggak usah pakai kalkulator ya. Kalau nanti kalian ujian CBT apoteker itu nggak pakai kalkulator. Ya, jadi kalian harus bisa membayangkan perhitungan. Nah, nggak dikasih juga sele-sele ya, tulis menulis juga nggak dikasih. Jadi memang harus dibayangkan. Ya, jadi bagaimana membayangkan perhitungannya di kepala. Coba berapa volume zat larutnya? Ikut menjawab, Bu. Iya, Kevin. Untuk volume Kevin sambil jalan-jalan nih, Kevin. mau ke ruangan, Bu. Untuk yang volume zat terlarut dia kita kurangkan aja 1,8 mili kurang 1,5. Jadi kita dapat dia 0,3 mili, Bu.
untuk volume Iya, zat terlarut. dapatnya 0,5. Oke, dapat 0,3 mili untuk volume zat larut. Oke, yang nomor 2 bisa juga, Kevin? Bisa Bu, untuk konsentrasinya Bu tinggal kita bagikan aja 500 dibagi 1,5. Nah tadi jawabannya, bentar Bu, tutup kalkulator. Nah, untuk jawaban yang nomor 2, ya, Untuk itu jawabannya Bu 333,33 miligram per mililiter Bu. itu dibagi 1,5 atau dibagi 1,8? Dibagi 1,5, maaf. Soalnya kan yang kita tambahkan dia sebanyak 1,5 aquades. Hasil akhir volumenya berapa? Berarti bagi 1,8 ya Bu. Ya, jadi dia dibagi volume akhir. Ya, Bentar ya, Bu. konsentrasi itu dibagi dengan volume akhir. Berarti dia 500 bagi 1,8, hasilnya adalah 77,77 miligram per mililiter Bu. Oke, nah kalau yang nomor 3, kalau kita mau ngambil 250 miligram, kira-kira kita ambil berapa mili? Berarti 0,9 mili Bu. Iya, karena cukup dibagi 2, kan gitu ya. Ya, Ya. jadi dapatlah 0,9. Oke, terima kasih Kevin. Jawabannya Masih benar. kembali Bu. Ya. Nah, jadi yang pertama untuk dapatkan volume zat larut kita kurangkan saja ya, jadi volume akhir dikurang dengan volume pelarut yang kita tambahkan. Nah, itu dapatlah volume akhir. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk mencari konsentrasi akhir dari suatu injeksi, kita bagi dia dengan volume akhirnya. Ya, bukan dengan volume yang kita tambahkan, kecuali volume akhirnya itu sama dengan volume yang kita tambahkan atau volume zat larutnya diabaikan, boleh ya. Tapi kalau dia volume akhirnya itu berbeda dari volume yang kita tambahkan, maka kita gunakan volume akhir. Nah, yang ketiga tadi karena separuh dosis ya udah jadi volume akhirnya kan 1,8. Nah, separuhnya dapatlah 0,9. Oke. Nah, yang ketiga ada contohnya piperacillin sodium ya. Di dalam vial 2 gram isinya nah dikatakan 2 gram ini akan menghasilkan volumenya 1 mili ketika direkonstitusi. Ya. Jadi 2 gram ini akan menambah volumenya jadi 1 mili ya di akhir. Nah, ketika kita encerkan ya kita larutkan dia dengan sodium chloride injeksi, coba jelaskan bagaimana kita menyiapkan resep piperacillin sodiumnya sebanyak 200 mg di dalam natrium kloridanya 15 ml. Ingat ya, ini piperacillin sodium yang diperlukan hanya 250 mg saja. Ya, natrium kloridanya 15. Nah, ini seperti apa kita mengerjakannya? Ayo. Ingat tadi ada diberikan informasi ya bahwa tadi dry powdernya itu akan menambah volume ya sebanyak 1 mili di akhir. Ini banyak jalan ke Roma ya, jadi kalian boleh menggunakan secara teknisnya itu perhitungannya seperti apa. Yang penting hasilnya itu nggak terlalu kumuh yang kayak gimana gitu ya. Secara praktisnya gimana kita buat. Karena yang diminta juga angkanya cukup bulat gitu ya, 250 mg. Gimana? Sharon bisa, Sharon? Bingung. Ayo, siapa yang mau mencoba? Kalau salah nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ya. Oke, Jessica, silakan. Bisa nggak pakai ini ya Jessica di sana untuk coret-coret di sini? Nggak bisa jelasin aja ya Bu? Oke, mungkin apa jelaskan. Maksudnya biar nampak itu teman-teman jalurnya gimana gitu. Jadi
Ini kan 2 gram piperacillin sodium. 2 gram itu kan 2000 miligram. Dilarutkan dalam 1 mili. Iya, 2 gram itu dilarutkan dalam 8 mili pelarut, terus dihomogenkan, terus diambil 1 mili. Jadi 1 mili dari larutan itu konsentrasinya 250 miligram. Yang ditambahkan ke dalam vial berapa mili tadi NaCl-nya? 8 mili, Bu. Kalau kamu tambahkan 8 mili, berapa volume akhirnya? 7 mili, Bu. Kok volume akhirnya jadi berkurang? Yang ditambahkan berapa mili? Berapa yang ditambahkan? 7 mili, Bu. 7 mili. Nah, kalau ditambahkan 7 mili, volume akhirnya jadi berapa? Jadi 8 mili. 8 mili. Jadi konsentrasinya berapa miligram per mililiter kalau kamu jadi tambahkan tadi 7 mili? Jadi konsentrasinya 250 miligram per mililiter. Oke, jadi berapa yang kamu ambil dari vial? Diambil 1 mili, Bu. Diambil 1 mili, lalu dipindahkan dan ditambahkan 14 mili sodium klorat sodium klorat. ya, jadi ditambahkan lagi solvennya ya sodium klorat. Nah, kalau dikatakan sodium klorat injection itu pasti NaCl 0,9% ya yang isotonis. Jadi tambahkan sodium klorat injection-nya 14 mili untuk mencukupkan dia sampai 15 mililiter. Oke, terima kasih Jessica. Jadi harus diingat ya bahwa tadi ada infonya volume zat larut daripada piperacillin itu menyumbang ke volume akhir ya sebanyak 1 mili. Makanya jadi yang di awal Jessica tambahkan 8 mili itu akhirnya jadinya 9. Nah, makanya harusnya itu 7 ya, 7 mili. Oke, boleh juga pakai yang lain caranya. Mungkin mau dibuat 10 mili aja, boleh. Tambahkan 9, ya kan? Tambahkan 9 mili, dapat hasilnya 10 mili. Nah, kalau 10 mili berarti dia jadi 200 miligram per mililiter, diambilnya 1,5 gitu ya. Jadi banyak ini ya, banyak jalur, banyak jalan gitu ya ke sana. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat di buku ya di textbooknya itu dia pakai yang 10 mili. Oke, tapi kalau yang Jessica tadi ambil yang 8 mili is okay. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Oke, berarti lanjut ya. Oke, nah di sini ada contoh yang lanjutnya itu ada penisilin G potasium sebanyak 5 juta unit ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dia itu serbuk keringnya itu buffered ya, di buffer, ada buffernya. Nah, dia dijelaskan di package information-nya, di labelnya ya dari industrinya itu ketika kita tambahkan ya pelarut steril sebanyak 23 ml akan menghasilkan konsentrasi 200.000 unit per mili. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berapa mililiter dari air steril ya yang kita gunakan untuk menyiapkan larutan sebanyak 500.000 unit per mili. Ya, jadi yang diperlukan hanya 500.000 unit per mili. Ya, padahal tadi kalau kita tambahkan 23 mili, dapatnya 200.000 unit per mili. Nah, ya. Jadi ketika itu kita tahu, oh, ketika tambah 23, dapatnya 25 setelah akhirnya. Dari mana 25 mili akhirnya? Karena kalau 200.000 unit per mili, itu volume akhirnya adalah 25 mili. Ya, jadi di awal itu kita cari dulu volume akhir daripada sediaannya berapa. Ya,
Nah, kalau kita tahu tadi 200.000 unit per mili, volume akhirnya sama dengan 5 juta dibagi dengan 200.000. Ya, jadi dapatnya 25 mili. Maka volume zat larutnya berapa? 2 mili. Ya, jadi karena kita tambahkan 23, hasil akhirnya 25. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mau melarutkan sediaan ini ya. Jadi 500.000 unit per mili, bukan 200.000 unit per mili. Berapa yang kita tambahkan aqua pro injeksi sterilnya? Gimana caranya? Apa yang duluan kita cari? Izin menjawab, Bu. Ya, Jadi kan dia itu mau buat 5 juta unit. Dia yang tersedia 500.000 unit per mili. Jadi terbalik. untuk buat 5 juta ini dia butuh 10 mili. Lalu Yang kan tersedia 5 dikasih juta, yang mau kita ya, buat yang 500.000. iya, Bu. Baru untuk kan udah dapat 10 mili. Jadi dari soalnya itu dia kan yang volume akhirnya 25 mili, dia itu dilarutkan dalam 23 mili. Jadi volume serbuknya itu 2 mili. Jadi Ya, volume yang mau dilarutkan itu dalam 10 menit itu jadi 10 kurang 2 mili, jadi 8 mili. Bu. iya, benar. Oke, terima kasih kita. Oke, jadi benar ya, kita cari dulu volume akhir untuk yang 500.000 unit per mililiter. Oke, itu berapa mili? Nah, tadi dapat 10 mili, ya kan? Tadi sudah diketahui, untuk dapatkan 10 mili itu harus kita kurangkan dulu dengan volume zat larutnya. Jadi 10 kurang 2 mili, dapatlah 8 mili yang kita tambahkan. Oke, sampai di sini paham ya? Bagaimana fungsi dari volume zat terlarut ini ya. Oke, nah di sini contoh yang infus. Oke, nah dikatakan di sini ada suatu obat ya, direkomendasikan laju alirnya 2 sampai 3 mili per menit dengan konsentrasi 5 miligram per mili. Jika obat Y itu dia tersedianya itu dalam bentuk vial 500 miligram dilarutkan dengan glukosa 5%, ya. Menggunakan satu vial drug Y, berapa volume glukosa 5% yang harus kita gunakan. Oke, dan berapa tetesan per menit yang harus yang akan kita dapatkan ya. Jadi berapa tetes per menit yang akan kita dapatkan atau yang akan masuk ke dalam pasien jika kita setting flow rate-nya itu 3 mili per menit. Nah, ketika IV set-nya itu dikalibrasi ya menggunakan 20 tetes per mili, berapa lama infusnya akan diberikan. Oke. Nah, ini seperti apa pengerjaannya? Ini pelarutnya berarti pakai dextrose 5% ya. Glukosa 5%.
Yang pertama pertanyaannya berapa volume glukosa 5% yang kita gunakan untuk melarutkan 500 mg sehingga menghasilkan konsentrasi 5 mg per mili. Berapa? Jadi ini adalah bentuk infus ya. Jadi kita larutkan dulu yang di dalam vial, kemudian kita masukkan ke dalam infus. Nah ini sekarang pertanyaannya berapa berapa volume infus yang kita pakai gitu ya untuk menghasilkan konsentrasinya itu 5 mg per mili. Ada yang mau menjawab? Filzah Alifa ada? Hadir, Bu. Coba Filzah, berapa mili glukosanya? Jadi kan awalnya itu dia kan butuh 500 mg, Bu. Untuk yang dilarutkan dalam 5% glukosa. Berarti yang dibutuhkan 100 mili larutan. Kemudian untuk dibuat itu kan 20 drops. Jadinya itu karena 3 mili per menit, maka ada 60 tetes. 60 tetes, jadi kalau misalnya kalau dibilang selama yang 3 mili per menit itu berarti 1 menitnya itu dia 60 tetes. Terus untuk berapa lamanya itu, Bu? Dia karena mau dibikin 100 mili, tadi kan yang 500 mg 5%, berarti 100 mili dibagi 3 mili jadinya 33,3 menit. Ya, jadi benar ya. Oke, terima kasih Filza. Oke, jadi kita ambil glukosanya, infusnya itu yang 100 mili karena kita mau konsentrasi obatnya 5 mg per mili ya. Kemudian kita ubah ya settingannya dari mililiter ke drops ya ke tetes itu menjadi 60 tetes per menit. Sehingga kita setting 60 tetes per menitnya, dapatlah nanti hasil akhirnya itu untuk waktunya karena 3 mili per menit tadi ya. Tadi 100 dibagi 3 dapatlah 33 per 3 menit. Oke, ini gampang. Oke. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, di sini ada resep ya diberikan ke apoteker rumah sakit. Ada stafsilin. Ya, ini golongan-golongan antibiotik ya, penisilin juga dia. Stafsilin ini diberikan 750 mg secara IV ya setiap 4 jam. Oke. Nah, keterangan produknya itu di dalam satu vial stafsilin itu ada 6 gram. Prosedurnya rekonstitusi vial dengan air steril untuk injeksi sehingga menghasilkan 500 mg per mililiter. Dan kemudian diencerkan dengan infus NaCl 100 ml. Oke. Pemberian infusnya selama 30 menit. Nah, pertanyaan pertama, berapa mililiter larutan dari vial ya yang sudah direkonstitusi untuk digunakan ke dalam infus? Oke. Kemudian yang kedua, berapa kecepatan infus dalam mililiter per jam? Nah, yang ketiga, jika menggunakan faktor ya infusion setnya itu 10 tetes per mili, maka hitunglah kecepatan infusnya dalam tetes per menit. Oke? Nah, coba
ini kira-kira nomor 1. Nah, berapa mili yang kita ambil dari vial yang kita masukkan ke dalam infus. Berarti dalam infus itu harus ada berapa miligram stafsilin? Ada berapa miligram stafsilin? Oke, yang kita perlukan berapa mili? Berapa miligram stafsilinnya yang kita perlukan? Yang diminta di resep berapa? Permintaan dokternya berapa miligram stafsilinnya? Ataya Sabina, ada Ataya? Ataya ada. Nih, Ataya yang udah hilang nih. Hilang dari peredaran. Hilmi. Ada Hilmi? Ini saya panggil kalau Ya, nggak Bu. ada berarti absen nanti ya. Ada, Bu. Ada. Oke, Hilmi berapa nih? Kalau bagian A saya dapat 1,5 mili. Dari mana? Dari kan ada 750. Terus aku bagi sama si 500 miligram per mili. Jadi dapat 1,5 mili. Yang dimasukkan ke dalam vial berapa mili? Rekonstitusinya berapa mili? Volume infusnya kan 100. Terus Ya, konsentrasinya ya 5. untuk direkonstitusi di vialnya itu dapatnya volumenya berapa? Sehingga ngambilnya cuma 1,5. Bisa diulangi? Ini kan di dalam vial itu ada 6 gram. Ya. 6 gram stafsilin. Oke. Nah, ketika tadi Hilmi katakan Hilmi ambil 1,5 mili dari vial untuk dimasukkan ke infus. Nah, sekarang saya tanya yang di vial itu sudah dilarutkan berapa mili? Ibu tadi ada manggil saya, Bu. Gimana Hilmi? 12, Bu. Dari mana 12? Coba Hilmi bisa ini nggak tulis di sini, Anunit, pakai pen. Ngetik aja bisa gak, Bu? Di chat. Nggak tahu saya kalau. Nggak tahu, yang itu, yang gambar pensil itu, annotate-nya itu. Ini kak, Bu. Iya, kan bisa kan coret-coret. Nah, Ini 6 gram. Jadi kita ubah ke miligram dulu. Ini jadi 6.000. Sorry ya, Bu. 6.000.
Terus habis itu kita bagi jadi itu tadi diketahui staf silin 500 mg per mili. Terus kita bagi sama si 500. Jadi dia dapat 12 mg nanti. Oke, jadi ini kan ada 6 gram ya. Untuk dapatkan 500 mg per mili. Maka kalau untuk 500 mg per mili, volume akhirnya tadi 12 ml. Ini masukkan. Jadi kita di dalam vialnya ada 12 ml dengan konsentrasi 15 mg per mili. Oke. Nah, berapa mililiter larutan dari vial yang digunakan untuk infus? Kita perlunya 750 mg. Nah, berarti berapa mili yang kita ambil dari yang 12 mili? Jadi kita ambil berapa mili, Hilmi? Bentar, Bu. 1, berapa tadi? 1,5 mili, Bu. 1,5 mili, ya. Oke. Nah, 1,5 mili kita ambil dari vial, kemudian kita masukkan ke infus NaCl yang 100 ml. Oke. Nah, berapa kecepatan infus dalam mililiter per jam? Tadi berarti kalau udah 100 mili, terus yang konsentrasinya tadi 500, berarti kita cari dulu berapa volume yang direkonstruksi 100 bagi 500, jadi dapat 0,2. Terus untuk menghitung kecepatan infusnya, Tunggu dulu, 0,2 ini apa nih? itu Bu, 0,2 ini apa? volume larutan rekonstitusi per infus. Nggak ada volume ini. Kan dia dilarutkan pakai NaCl, dimasukkan 1,5. Oke. Nah, volume tambahannya itu berarti di dalam si infus kan gitu. Ya. Si infusnya berarti kan mungkin dapat tambahannya 1,5 kan gitu. Ya mungkin bisa diabaikan ya kalau cuma 1,5 mili yang masuk. Jadi dianggap tetap 100 ml. Paham nggak? Nah, kan kita ambil cuma 1,5 tadi ini. Dari vial kita masukkan ke infus 100 mili. Ya kan? Jadi ini di dalam infus yang 100 mili itu ada 750 mg. Oke. Nah, ditanyanya itu kecepatan infus dalam mililiter per jam. Apakah perlu kita kaitkan dengan konsentrasi? Kayaknya sama volume aja berarti. Ya, volume dengan apa? Pemberian waktunya itu tadi 100, pemberian infusnya itu diberikan selama 30 menit. Nah, ditanya berapa mililiter kecepatan infusnya? 3 mili per jam, MP. Berapa? Izin Bu, 3 mili per jam, Bu. Kenapa jadi 3 mili per jam? Sedangkan 30 menit sudah harus habis. Itu tadi siapa yang mau menjawab? izin Bu, kalau dari saya Bu, tadi kan didapatkan yang mililiter yang larutan tadi 1,5 kan Bu. Terus dia pakai rumus yang volume per waktu untuk cari kecepatan. Jadi habis itu yang 1,5 tadi dibagi sama 30 menit yang di soal ini Bu, dibagi 0,5. Jadi dapatnya 3 mili per jam. Kenapa jadi 3 mili per jam? Dia itu 100 mili harus habis dalam 30 menit. Kenapa jadi cuma 3 mili per jamnya? Izin menjawab, Bu. Oke. 200 mili per jam, Bu. Iya, 200 mililiter per jam. Kan diminta tadi dalam 100 mili itu habis dalam waktu 30 menit. Ya kan? Yang ditanya kan dalam mili per jam. Jadi dalam 60 menit. Berarti kecepatannya harusnya jadi 200 mililiter per jam. 2 kali lipat harusnya. Ya.
Ya kan ini diketahuinya dia 100 ml per 30 menit harus habis. Ya. Nah, ditanya berapa infus dalam mililiter per jam. Ya udah kita kalikan saja dia. Kita ubah dia 30 menit per jam ini kali 2, ya udah mililiternya juga kali 2. Kecepatannya bertambah. Ya. Jadi dalam mililiter per jam. Jadi biasanya settingan alat ya itu per hours dibuat. Jadi kalau kita mau habis dalam 30 menit, berarti kita settingan 200 ml per hour ya per jam. Gitu. Makanya ditanya dalam liter per jam. Nah, yang ketiga, jika tadi kecepatan faktor infusion rate-nya itu 10 tetes per mili, berapa tetes per menit? Nah, ini lebih gampang lagi nih. Berapa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Bu. Baik, siapa yang mau jawab duluan? Saya aja, Bu. Oke lah, ya silakan. Hah? Saya heran. Kamu aja duluan kalau nggak Ron. Kalau saya jawabannya 33,33, Bu. Ataya dapat berapa? Kenapa, Bu? 33,33. Sharon dapatnya berapa? Sama, Bu. 33,33 juga. Caranya? Itu kan, Bu, kan tadi kita udah tahu ya, Bu. Kan kita menggunakan faktor 10 tetes per mili. Maka kecepatan infus itu dia di dalam tetes per menit itu 200 mili per jam tadi yang dijawab sama Mega. Baru itu kita kalikan 10 tetes per mili dibagi sama 60 menit. Jadi hasilnya 33,33 tetes per menit atau bisa dibulatin jadi 33 tetes per menit. Oke, ya jadi 10 tetes per mili. Kita punya berapa mili? Ya, Bu. Kita punyanya berapa mili infusnya? 200 mili. Oke. Kenapa 200? 10 tetes per mili ya, Bu? Ya kan ditanya 10 tetes per mili. Kita punya berapa mili? Kan itu pertanyaannya tadi kan dia menggunakan faktor 10 tetes per mili. Infus kita itu ada berapa mili? Berapa? 100 mili, Bu. Iya, 100. Ya kan 100 mili kita punya. Jadi kalau 100 mili itu berapa tetes? 1000. 1000. Oke. Jadi kalau 1000 tadi harus habis dalam berapa lama? 30 menit. Kan gitu kan. Jadi 1000 bagi 30. Makanya dapatnya tetap 33,3. Cuman jalannya jangan sampai yang kena yang 200 meter per jam. Nggak apa-apa, boleh pakai itu. Cuma nanti jadi berpikiran sedianya ada 200 mili kan gitu ya. Padahal sedianya kita punya cuman 100 mililiter. Ya. Kalau yang kedua itu kenapa jadi 200 mili, Bu? Kan tidaknya cuma 100 mili. Karena itu pengaturan kecepatan. Berbeda dengan sediaannya. Ya, pengaturan kecepatannya dalam jam. Mililiter per jam. Makanya kita settingnya 200 mililiter per jam. Tapi yang nomor 3, tanya tetes per menit. Nah, jadi kita ubah tadi, kita punya sediaan 1000 tetes, baru habis dalam 30 menit, dapatlah 33,33 tetes per menit. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada suatu infus intravena untuk anak-anak dengan bobot 60 lb. Ya, jadi 1 lb itu 1 kilogram itu 2,2 lb. Ya, jadi coba nanti dikonversi. Oke. Infusnya itu mengandung 20 mg vancomycin hidroklorida per kilogram berat badan di dalam injeksi natrium klorida 200 ml. Oke.
Jika kita gunakan vial 10 mili yang mengandung 500 mg vancomycin hidroklorida, bagaimana kita menyiapkan sediaan tersebut? Ya, bagaimana kita menyiapkan infusnya? Coba, siapa yang mau mengerjakan? Boleh coret-coret, ini banyak space-nya. Oke, mungkin perlu waktu berhitung. Saya kasih berapa menit? Berapa menit ya kira-kira? 10 ya lebih. Lama kali ya. Yang sudah dapat jawabannya boleh coba ya. Coba dicoret-coret. Ya, dicari dulu bobot anaknya ya dalam kilogram. Kemudian dicari dosis vancomycinnya. Ada yang udah dapat? Izin Bu, mau coba jawab Bu. Boleh, silakan. Jadi kan diketahui 60 lb itu kalau konversi ke kilogram berarti dapatnya dia 27,27 kilogram. Apa tuh? 27,7. 27. Terus kan Bu, dia 20 mg per kilogram, berarti tinggal dikali aja. 20 kali 27,27. Itu dapatnya 545,45 mg. Terus kan Bu, yang diketahui kan dia vancomycinnya 500 mg per 10, berarti 500 mg per 10 mili itu dia konsentrasinya nanti 50 mg per mili. Sementara yang mau kita ambil kan udah lebih kan Bu dari itu. Jadi dia Bu, kalau saya dapatnya dia butuh 2 vial Bu. Jadi dia vial pertama dia butuh 10 mili, vial kedua itu dia tambahannya 0,9 mili. Ya, jadi dia perlu 2 vial di sini ya. Jadi vancomycin yang pertama dia pakai full 500 mg. Oke, yang vial kedua diambilnya cuma 0,9 mili.
Ya, dimasukkan ke Dia dimasukkan ke sodium chloride 200 mili, Bu. ya, dua-duanya dimasukkan ke sodium chloride 100 ml. Oke. Nah, jadi kita cari bobotnya, kita cari dosisnya, kita lihat sediaan yang ada. Ini sama seperti kemarin kita mengajarkan sitotoksik, ya kan? Kita lihat sediaan yang ada yang berapa miligram, lalu kita lihat berapa banyak vial yang kita perlukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada tidak paham? Yang tidak paham ada? Ada? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini ada cefuroxim. Ya, diketahui dia itu dalam bentuk serbuk kering sebanyak 7,5 gram ya di dalam vial yang direkonstitusi dengan 77 ml air untuk injeksi steril menghasilkan 375 mg cefuroxim setiap 4 ml. Berapa mililiter? Oke, volume zat terlarut dari cefuroxim. Ya, berapa volume serbuknya? Yang bisa, yang sudah tahu jawabannya, boleh conteng-conteng di bawah sini ya, kan masih banyak space. Apa yang harus kita cari? Eh, 3 gram ya, Bu? 3 mili. Volume ini yang ditanya volume zat terlarut ya kan, Bu? Ya, volume serbuk yang zat terlarut, volume serbuknya. Berapa, 3 Kevin? mili, Bu. Coba jelaskan. Contoh-contohnya aja, Kevin. Coret-coret bisa? Ya, Bu. Gimana, Pak? Gimana caranya? Oh, Ibu. Di annotate itu. Ya. Kan pertama kan, Bu, kan, ini kan serbuknya berarti nanti untuk apa namanya, untuk konsentrasinya kan pasti dia 7.500 mg di atas kan, Bu? Miligram. Oke. Ini untuk volumenya langsung saya buat X dia, Bu, biar lebih mudah nanti nyarinya. Baru kan hasil akhirnya, Bu, dia itu ada 375 mg per 4 mili. Baru nanti, Bu, dari hasilnya ini kita dapat X-nya itu sebesar 80 mili dia, Bu. 80 ml. Kan kita tambah dia tadi 77 mili kan, Bu. Berarti tinggal kurangkan aja 80 kurang 77 hasilnya nanti 3 mili, Bu. Ya, jadi hasilnya 3 ml ya. Karena dia dapat volume akhirnya itu sebanyak 80 ml. Oke. Maka kita cari dulu volume akhir tadi, dapatlah volume akhir 80 ml, kita kurangkan dia dengan volume yang kita tambahkan. Ya. Jadi volume yang kita tambahkan itu sebanyak 77 ml. Oke. Nah, baru dapatlah hasilnya sebanyak 3 ml. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti kita mau latihan kuis nih. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Belum? Belum ada pertanyaan? Kayaknya nih banyak yang saya ditinggal kayaknya nih ya. Banyak yang off. Oke, kita lanjut lah. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan. Oke.
Oke, nah di sini ada vial cefazolin injeksi ya, mengandung 1 gram untuk tiap 3 ml. Jika 1,6 ml injeksi dilarutkan dalam infus NaCl 200 ml, berapa mililiter ya dari hasil pengenceran tadi yang harus kita berikan ke anak dengan bobot 40 lb jika dosis hariannya adalah 25 mg per kilogram berat badan. Oke. Ini boleh dipantau-pantau dulu, dilihat-lihat dulu. Nanti saya panggil banyak yang live ini ya. Siapa ini? Priscilla live. Ya, Priscilla dia. Oh, dipanggil profesor. Oke. M. Suparjo. Ini yang live ini karena masalah sinyal atau memang nggak masuk lagi? Alia Syafitri. Total orang berapa, Farhan? Izin Bu, 63 dengan senior Bu. 63, ini cuma Iya, Bu. 49. Tadi yang live izin tuh si Priscilla sama Helen. Ini kenapa masih ada berapa orang lagi nih? 11 orang lagi kemana? Ini 11 orang lagi ketika nanti saya panggil nggak ada, saya anggap absen ya. Oke. Siapa yang mau mencoba menjawab? Diketahui ada injeksi cefazolin ya dalam bentuk vial, di mana setiap 3 milinya itu mengandung 1 gram cefazolin. Diambil 1,6 mili. Kemudian diencerkan dengan 200 ml natrium klorida. Tanya berapa mililiter dari hasil pengenceran tersebut diberikan kepada anak dengan bobot 40 lb ya, jika dosis hariannya 25 mg per kilogram berat. Izin mencoba, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, pertama kita cari dulu berapa miligram per mili untuk 3 mili. Jadi 1000 miligram per 3 mili itu dapatnya 333,3 miligram per mili. Terus kalau dikali 1,6 mili jadinya 533,33 miligram. Nah, ini nantinya bakal dilarutkan ke 200 mili. Jadi pertanyaannya, berapa banyak mililiter untuk diberikan ke anak kalau anaknya 40 lb. Jadi 40 lb itu sama dengan 18,18 kilogram. Sementara untuk dosisnya itu 25 mg per kilogram, berarti 25 dikali 18,18 itu dosis dia berarti per hari itu 454,54 mg. Nah, karena kita udah tahu tadi Bu 533,33 mg untuk 1,6 mili dan ini kan dia dimasukin ke 200 karena tambahannya 1,6 mungkin bisa diabaikan jadi tinggal 533,33 dibagi 200 aja berarti konsentrasinya 2,67. Sehingga dosis dia itu 4,54 dibagi 2,67 maka dia butuh 170,2
mililiter, Bu. Oke, benar ya. Nah, jadi kita cari dulu ya dosis pasiennya berapa gitu ya. Bobotnya tadi berapa dikalikan dengan dosis hariannya, jadi dapat berapa dosisnya. Dapatlah tadi 454, sekian sekian. Kemudian cefazolin ya setiap 3 mili 1 gram. Jadi kalau diambil 1,6 dapatlah 500, tadi 533 ya. 533,33 miligram. Masukkan ke dalam 200 mililiter. Jadi dalam 200 mililiter NaCl mengandung 573. Yang diperlukan hanya 454. Ya, maka tidak seluruh dari infusi NaCl ini kita berikan. Makanya ditanya berapa mili yang kita berikan kepada pasien. Ya, tadi dapat jawabannya 170,2 mili ya. Kita berikan kepada pasien. Oke, ini cukup jelas ya. Ada yang belum paham terkait perhitungan ini? Izin bertanya Bu terkait soal yang sekarang ini kan tadi dia 533,3 bagi 200. Kenapa dia jadi kita bagi 200, Bu? Untuk dapatkan per mililiter. Oh iya. Oh ya, makasih Bu. Baru sadar mana salahnya, Bu. Oke. Ya. Oke, jadi dapatlah dosis per mililiter, baru dikalikan dengan dosis anaknya, ya, baru dapat mililiternya berapa banyak. Oke, terima kasih Feby. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, nah ini ada permintaan, ya, cefazolin sodium 400 mg diberikan kepada pasien setiap 12 jam, ya. Vialnya ada yang bentuknya 500 mg, ada yang 1 gram, ada yang 10 gram. Ya, tergantung dari bentuk sediaannya ini ya, tergantung dari dosis-dosisnya ini, maka berbeda juga berapa solvent yang diberikan. Ya. Ketika kita tambahkan yang untuk 500 mg kita tambahkan 2 mili, final volume-nya menjadi 2,2. Nah, kalau yang 1 gram kita tambahkan 2,5, final volume-nya 3 mili. Yang 10 gram kita tambahkan 45, dapat final volume-nya 51. Ditanya, bagaimana kita menyiapkan sediaan yang diminta tadi yang 400 mg kepada pasien setiap 12 jam tadi. Maka yang perlu kita ketahui apa? Ini kita mau melihat nih, yang praktis dan efisien gitu ya. Yang mana sediaan yang kita gunakan. Tentu saja yang kita ketahui apa dulu? Apa yang perlu kita cari?
Yang mana yang digunakan? Vial yang 500, yang 1 atau yang 10? Ini cuma memilih sediaan aja nih, yang mana yang harus kita pilih nih. Kalau kalian kerja di rumah sakit, ada 3 bentuk sediaan ini, yang mana yang kalian pakai untuk si pasien. Semuanya bisa nggak dipakai untuk pasien? Bisa gitu ya kan. Cuman yang mana yang paling efisien? Kan semuanya cefazolin ya, cefazolin sodium. Izin Bu, Hmm. kalau dari saya Bu jawabannya itu yang 1 gram Bu. Kenapa? Kan Bu dia pakai rumus perbandingan kan Bu. Eh, yang 500 500 per 2,2 mili sama dengan 400 per X kan Bu. Dia dapatnya 1,76. Terus yang 1 gram per 2,5. Eh, Kenapa jadi 1 gram per 2,5? oh maaf, 1 gram per 3. Izin ya Bu sebentar Bu, ini salah Bu. Izin tanya, Bu, Ya, silakan. itu berapa kali pemberian ya, Bu? Coba dibaca soalnya. Kalau dari saya 10 gram, Bu. Kenapa? Karena, Bu, habis dia, Bu. Jadi kalau 10 gram itu kan 10.000 miligram dibagi 400, dia bakal habis, Bu. Dia jadinya tiap 12 jam, maka ada 25 kali pemberian, Bu. Jadi 12 hari dia pakai. Dosisnya cefazolin penggunaannya sampai 12 hari. Em, dia itu antibiotik sih, Bu. Antibiotik ada yang pakai sampai 12 hari. Kalau 6 bulan ada ya kan. Tapi kalau 12 hari, Sebentar ya, Bu.
Izin coba menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang dipakai itu yang 500 miligram, Bu, supaya sisa yang dibuang itu sedikit, Bu, dibandingkan yang 1 gram dengan 10 gram. Sisa yang dibuang lebih sedikit. Berapa sedikitnya? Sebentar ya, Bu. Sekitar 0,43 mili, Bu, yang bersisa. Berapa? Bersisa 0,43 mili, Bu. 0,43 mili. Terus nanti 12 jam kemudian kamu datang ke rumah sakit racik lagi. Mungkin, Bu. Mungkin. Kita harus mikirkan juga ketika ya, Oke, sudah ada jawabannya kira-kira yang mana? Kalau ada jawaban pasti ada alasannya kan gitu. Kenapa pakai yang 500 miligram? Kenapa pakai yang 1 gram gitu ya. Kenapa pakai yang 10 gram? Pasiennya diberikan ini sehari jadinya 2 kali ya. Dalam 1 hari itu
dia 2 kali. Yang perlu dicari apa? BUD cefazolin. Ya, tahan berapa lama dia setelah direkonstitusi? Kalau dia tidak tahan, berarti tetap kita pakai yang 500 mg satu kali rekonstitusi. Tapi kalau misalkan dia tahan, disimpan, misalkan dalam 12 jam masih boleh dia digunakan lagi, itu bisa kita pakai yang atau kita tadi kalau tadi yang 10 gram itu bisa sampai 12 hari. Nah, apakah perlu sampai 12 hari treatmentnya? Saya rasa enggak gitu ya. Jadi makanya kita harus cari dulu ya, berapa lama cefazolin sodium. Sudah ada belum yang mencari BUD cefazolin? Berapa lama BUD cefazolin? Kan udah kita praktikumkan ini kalau nggak salah ya cefazolin. Oke, sudah dapat? Jadi kita pakai yang mana? Grace Harvesti ada? Ada, Bu. Pakai yang mana, Grace? Kalau misalnya untuk sehari dia dipakai 2 kali, Bu, karena dia per 12 jam, jadi lebih efisien, menurut saya lebih efisien yang 1 gram, Bu, per 3 mili. Diberikan berapa mili nanti ke pasien? Kalau yang 1 gram per 3 mili, sekali dikasih dia 1,2 mili, Bu. Jadi kalau 1,2 iya, 1,2 mili. iya, Bu. Oke, kalau dia 1,2 mili, sisanya taruh di mana? Kan di satu vial itu ada 3 mili, Bu. Jadi kalau sekali dikasih kan berarti 3 kurang 1,2 mili, nanti sisanya 1,8 mili. Terus nanti pemberian yang keduanya dikasih lagi 1,2 mili, nanti sisanya Enggak, sebelum pemberian kedua disimpan di mana? Kan 12 jam kemudian baru diberikan lagi. di vial ya, Bu. Soalnya kalau cefazolin itu yang dari saya cari itu di BUD-nya ada 60 hari, jadi bisa disimpan di kulkas gitu.
BUD-nya berapa lama? 60 hari. Suhu berapa? Di kulkas, Bu. Suhu kulkas. Suhu berapa? Suhu kulkas? Dia, Bu, kalau di suhu ruang BUD-nya 10 hari. 24 jam, Bu. Tapi kalau misalnya di kulkas yang suhunya 5 derajat Celcius itu 10 hari, Bu. Kalau suhu ruang berapa hari? Suhu ruang 24 jam, Bu, sehari. Ke 24 jam. Tapi kalau di kulkas bisa tahan sampai 10 hari. 10 hari. Jadi ya, nanti kalau misalkan kamu bekerja di rumah sakit, kamu pilih yang 1 gram. Iya, Bu. Ya, karena yang kalau kita pilih yang 500 mili, yaitu karena kadang kita kan nggak stay terus-menerus di rumah sakit ya. Jadi bisa saja kita rekonstitusi untuk pemakaian 1 hari. Jadi one day dose dia. Nanti bisa kita instruksikan ke perawat ya kan. Kalau misalkan ini nanti 12 jam lagi diberikan gitu Pak. Mungkin 12 jam lagi itu mungkin udah malam gitu, kita nggak ada di tempat. Nah, jadi mungkin bisa kita instruksikan kepada perawatnya ya. Jadi memang harus kita pikirkan yang mana yang paling efisien, yang mana paling memudahkan kita juga gitu ya dalam memberikan obat kepada pasien. Kalau kita pilih yang 500 berarti nanti kita harus 12 jam lagi kita rekonstitusi lagi ya. Maka kita perlu cari dulu BUD-nya kapan. Kalau BUD-nya stabilnya cukup lama, nah kita bisa rekonstitusi sekali yang jumlah yang besar. Ya, kalau kita lihat tadi cefazolin, misalkan treatment-nya berapa hari, ya misalnya tadi nggak sampai kan kalau misalkan cuma 400 gram 1 hari 2 kali, ya itu berapa hari dapatnya? Mungkin 10 sampai 12 hari ya bisa diberikan. Cuman kan perawatan untuk cefazolin nggak selama itu. Jadi otomatis nanti dari 10 gram itu akan terbuang kalau kita rekonstitusi yang 10 gram ya. Jadi memang idealnya yang 1 gram. Oke, dan ini soal yang terakhir kayaknya. Injeksi epoprostenol sodium ya dilakukan dalam pelarut di dalam vial 0,5 mg dengan 5 ml pelarutnya yang sudah dibawa dengan bersama dengan produk. Jadi dia satu paket gitu ya dengan produknya. Nah, untuk itu dia kemudian dimasukkan ke dalam infus ya. Jadi sebanyak 3 mili diambil dari vial, dimasukkan ke 100 ml infus. Nah, diminta hitunglah konsentrasi epoprostenolnya dalam nanogram per mililiter ya di dalam injeksi intravenanya. Kemudian jika infusnya itu di rate di 8 nanogram per kilogram per menit, berapa kecepatannya dalam mililiter per jam untuk pasien dengan bobot 176 lp. Ya, jadi ditanya itu berapa kecepatan infus dalam mililiter per jamnya. Kalau dosisnya itu 8 nanogram per kilogram per menit. Jadi ini cukup kecil ya dosisnya, cuma 0,5 mg di dalam vial 5 ml dilarutkan dengan 5 mili pelarut, kemudian diambil 3 untuk disiapkan dalam 100 ml injeksi.
tanya berapa nanogram per mili konsentrasi epoprostenol sodiumnya di dalam infusnya. Ini cukup mudah sebenarnya, hanya merubah konsentrasi saja dari miligram ke nanogram. Ada yang bisa menjawab? Coba yang A, sudah ada yang dapat jawabannya? Berapa nanogram per mili? Ada? Ini mah super gampang dibandingkan yang tadi. 1 miligram berapa nanogram? 1 juta, Bu. 1 juta. Sekarang ini ada 0,5 miligram dalam 5 mili. Kita ambil 3 mili, masukkan dalam 100. Ya, berapa nanogram per mililiter di dalam infus? Kalau 0,5 miligram berapa nanogram? 500.000, Bu. 500.000.
dibagi 5 mili, 100.000, Bu. 100.000. Diambil 3 mili. Jadi dapat 100.000 per mili, ya kan? Diambil 3 mili. Jadi berapa? Diambil 3 mili jadi berapa? Enggak, tadi ada 500.000 per mili. Kita ambil 3 mili. Di dalam 3 mili itu ada berapa ratus ribu? Berapa? Ada 300.000 nanogram. 300.000 nanogram. Ya kan? Kita masukkan ke dalam 100 mililiter. Jadi berapa nanogram per mili? Jadi 3.000 nano per mil. Ya, jadi 3.000 nanogram per mililiter konsentrasinya. Dapat segitu semua? Semuanya dapat segitu? Ada yang nggak dapat segitu? Oke, jadi konsentrasi obat di dalam infusnya 3.000 nanogram per mililiter. Dosis pasien 8 nanogram per kilogram. Bobotnya berapa jadinya? Bobot pasien 80 kilogram, Bu. 80 kilogram. 80 kilogram berarti dikali 8. Dapatlah berapa? 640, Bu. 640 nanogram per menit. Ya, per menit kan? 640 nanogram per menit. Oke, 640 nanogram per menit. Oke, nah untuk dapatkan 640 nanogram per menit, tadi kita punya 3.000 mililiter, gitu, 3.000 nanogram per mili, ya kan? Nah, kalau untuk dapatkan 640, jadinya berapa mili yang kita iniin, yang kita berikan? Berapa mili per menitnya jadinya? Kan di dalam infus 3.000 nanogram per mili. Nah, kita dapatnya 640 nanogram per menit. Ya, jadi untuk dapatkan 640 nanogram, itu berapa mililiter per menitnya kita berikan ke pasien. Berarti kan 640 dibagi di 3.000. Ya, berapa dapatnya? 0,21, Bu. 0,21. Apa satuannya? Mililiter Mililiter per per menit. menitnya.
Kalau kita konversi jadi mililiter per jam, berarti berapa? Masing-masing dikali 60, ya 60. kan? 1 jam Ya. kan 60, ya. Jadi berapa kalau gitu? 12,6, Bu. 12,6. 12,7 6. ya. 6, Bu. Ya, Ya, sekitar 7. 12 liter per jam, ya. Jadi itu jawabannya, ya 12,6 atau 12,7 mililiter per jam kita berikan ke pasiennya, ya. Jadi perhitungan untuk obat-obat infus ini harus berunut, ya. Jadi harus tahu dulu konsentrasi dalam infus berapa, dosis yang diberikan berapa, flow rate-nya berapa, ya. Jadi harus runut ya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba ke flow rate. Kita tanpa tahu konsentrasi dalam infus. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tadi yang belum absen tuh saya panggil lagi ya. Yang belum ada namanya tadi masih absen. Baby Aisyah udah hadir? Hadir, Bu. Oke. Rahmatun Mainanda. Izin Bu, hadir Bu. Ani Holila. Hadir Bu. Kreslin Tanaka. Hadir, Bu. Tadi. Oke, semua udah hadir. Yang senior siapa di sini? Yang senior ada yang join? Enggak. Izin Bu, Infonya ada Bu. sudah diberikan ke senior. Siapa? Izin Bu, Salwa Syafatin Sinaga Bu. Salwa, tunggu ya. Saya juga. kalian yang compounding ya ininya. Nama mata kuliahnya. Iya Ibu. Iya Bu. Juni Leonita ada? Hadir Bu. Nur Haliza, Hadir Bu. Salwa Syafatin. Hadir Bu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada lagi, perkuliahan kita hari ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan semakin lancar hitung-menghitungnya, ya semakin paham urutannya, tidak bingung-bingung lagi nanti kalau jumpa soal ya, harus bisa menghitung juga secara apa ya, imajiner gitu ya, tidak pakai kalkulator gitu. Ya, kalau bisa, karena memang nanti di soal-soal CBT itu biasanya angkanya berbulat-bulat gitu ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa diambil screenshot kali ya, Farhan. Nanti bukti untuk kuliahnya harus ada nih. Iya, boleh, Bu. Silakan, boleh Farhan? Saya izin screenshot ya, Bu. Iya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Izin, Bu, sudah semua, Bu.
Oke, terima kasih Farhan. Jangan Sama-sama. lupa nanti absen yang manualnya juga nanti tolong diisi ya. Karya Pak. Besok kan udah masuk lagi ya? Besok nggak UTBK kan? Iya Bu, besok Tapi masuk. besok masuk. Iya. Kalau praktikum masuknya offline online. Dengar-dengar katanya offline Bu. Kalau misalnya hari itu kosong nggak ada UTBK Bu. Semisal nggak ada kegiatan UTBK, praktikumnya offline Bu. Offline. Iya Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita sudahi perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Salam, terima kasih Bu.